Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. The first, thanks for Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Cheng of the Cheng. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Hamdan wa syukran jasilah adalah kata yang paling afdal kita lapaskan di sepanjang perjalanan hidup kita. Sebab jika kita ingin memilah dan menelusuri, adalah kiranya nikmat Allah yang paling pantas untuk kita syukuri, hayati dan amalkan, yakni nikmatul iman wa nikmatul Islam. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan ila hadratil Mustafa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kolonial menuju zaman milenial. Nabi yang mengantarkan umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minas sulumati ilan nur. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Adapun judul yang akan saya angkat pada kesempatan ini yakni tentang sikap sabar. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus memiliki yang namanya sifat kenabian, yaitu akhlakul karimah, teladan dari sikap Nabi. Dari sekian banyak sikap atau akhlak Nabi yang mulia, salah satu yang paling penting di sini adalah tentang sabar. Kenapa saya angkat sabar? Karena sabar termasuk ciri seorang muslim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Innallaha ma'as sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi, pernah berpesan, seseorang itu tidak bolehlah takut kecuali pada dosanya, tidak boleh berharap kecuali pada Tuhannya. Sabar diibaratkan sebuah kepala dalam satu badan. Jika kepala ini terlepas, maka hancurlah badan ini. Begitu juga dengan sabar. Jika dalam suatu urusan kita tidak memasukkan sifat sabar di dalamnya, maka hancurlah urusan tersebut. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengukur kadar kesabaran hambanya, maka Allah akan memberikan kepada kita ujian. Ujian bisa dalam bentuk kenikmatan, bisa juga dalam bentuk cobaan atau musibah. Yang pertama, jika Allah memberikan kita ujian berupa kenikmatan, maka sebagai seorang muslim sepatutnya kita memperbanyak rasa syukur. Sebaliknya, yang kedua, jika Allah memberikan ujian kita berupa cobaan atau musibah, maka sebagai seorang muslim sepatutnya kita harus memperbanyak rasa sabar. Sebagai kesimpulan kultum singkat yang saya bawakan, sabar sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Jika Allah memberikan kita ujian berupa kenikmatan, maka perbanyaklah rasa syukur. Sebaliknya, jika Allah memberikan kita ujian berupa cobaan atau musibah, maka kita sepatutnya memperbanyak rasa sabar. Tapi yakinlah
bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian melebihi dari kemampuan hambanya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Akhirul kalam. Jika dalam penyampaian materi ceramah singkat ini banyak terdapat kesalahan, itu datangnya dari hamba sebagai manusia yang tidak luput dari hilaf dan salah. Tetapi jika ada kebenaran, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.